Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam, salam kebajikan. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi yang unik ya dalam sejarah karena ini selalu terjadi. Bahkan di masa yang seperti ini, pembelajaran sejarah yang akan kita pelajari ini sangat berkaitan sekali dengan kondisi yang terjadi saat ini. Oke, yang pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan tercapai dan semoga wabah COVID-19 ini segera selesai atau segera tuntas permasalahannya. Oke, tidak berlama-lama, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kalau dilihat KD-nya, KD 3.2, ini kita mempelajari atau menganalisis kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Nah, ada beberapa hal yang mungkin jadi pertanyaan awal dulu untuk menjelaskan tentang ini. Nah, di masa COVID-19 ini, apakah ada hal-hal yang berubah dalam hidup kita? Ya, banyak perubahan yang terjadi setelah masa COVID-19 ini. Salah satunya adalah tentang bagaimana cara hidup kita, pola kerja kita, pola belajar kita. Ya. Apa sih yang menjadi latar belakang hal ini? Yang menjadi awal mula dari perubahan-perubahan atau era new normal disebutnya sekarang adalah tentang bagaimana munculnya satu wabah, satu virus yang terjadi di Hubei. Ya. Di Tiongkok ditemukan di akhir bulan Desember ditemukan kasus tentang mewabahnya virus COVID-19. Nah, kemudian wabah ini atau virus ini ternyata menyebar dari endemik di wilayah Tiongkok saja kemudian menyebar sampai ke seluruh dunia. Makanya disebutnya pandemik. Nah, hal inilah yang nantinya memberi dampak juga secara tidak langsung kepada negara kita Indonesia. Nah, kalau di dalam kesempatan pembelajaran kali ini, wabah COVID ini merupakan satu perubahan, ya. Munculnya wabah ini adalah satu perubahan, sehingga melahirkan keberlanjutan. Contohnya, ketika wabah ini ditemukan, itu merupakan satu titik tolak perubahan. Kemudian, era keberlanjutannya di mana? Era keberlanjutannya adalah ketika kita menjalani hidup pasca ditemukannya wabah COVID ini. Bahkan kita mengalami era PSBB, di mana kita tidak boleh keluar melakukan kegiatan aktivitas di luar atau berkerumun. Kemudian sekarang kita masuk ke era transisi. Nah, ini adalah masa-masa keberlanjutan dalam sejarah saat ini. Nah, namun, nanti ada lagi sebuah perubahan ketika ditemukannya vaksin. Jadi, ada konsep perubahan dan keberlanjutan dalam kasus yang terjadi pada saat ini. Dalam konsep perubahan dan keberlanjutan. Oke. Jadi bisa diketahui nih kalau apa yang dimaksud dengan perubahan dalam konsep sejarah. Jadi perubahan adalah satu peristiwa yang menandai perubahan dalam satu yang relatif singkat, yang terjadi relatif singkat di masa itu. Ya. Jadi seperti proklamasi itu salah satunya juga. Kemudian ya penemuan atau ditemukannya wabah COVID pertama kali, nah itu perubahan juga. Jadi contoh-contohnya seperti itu. Nah, sedangkan yang nomor dua, apa yang dimaksud dengan keberlanjutan? Keberlanjutan adalah sebuah kondisi di mana melahirkan kondisi baru, ya, dan itu berlangsung cukup lama dan diteruskan secara terus-menerus. Jadi ketika kita sudah mengetahui adanya wabah tersebut, kemudian lambat laun kita mengikuti pola-pola kehidupan yang terjadi secara umum.
bagaimana kita harus katakanlah belajar, kemudian menggunakan masker ya, itu di masa keberlanjutan, kemudian menjaga jarak, selalu mencuci tangan, nah, itu adalah masa keberlanjutan. Seperti itu. Oke, kita lanjut next. Nah, kalau di dalam sebuah garis atau sebuah pandangan garis ya, keberlanjutan itu dianggap sebagai garis lurus seperti ini. Ini misal kita sebut saja sebelum ditemukannya COVID-19 atau ditemukannya kasus COVID-19 ya di Wuhan, Hubei ini. Kemudian ada satu titik yang akhirnya menandai gejolak garis tersebut. Nah, titik ini adalah perubahan. Jadi di titik ini adalah perubahan yang akhirnya membuat perilaku, tindak tanduk manusia serta sikap manusia atau katakanlah physical distancing yang terjadi antar manusia itu mulai berubah satu sama lainnya, sehingga garisnya akan bergejolak seperti ini. Jadi awalnya dia lurus, kemudian dia bergejolak karena ada perubahan yang terjadi, baik itu penggunaan masker, cuci tangan, dan sebagainya. Kalau di dalam konsep sejarah masih bisa kita ketahui, misalkan keberlanjutannya ini di masa era penjajahan. Tapi ketika ada titik ini, berarti ini titiknya adalah era perubahannya di proklamasi. Sama seperti ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri di tanggal 21 Mei ya, 1998, itu adalah titik tolak perubahan daripada kondisi sejarah di Indonesia. Jadi nanti akan adanya gelombang seperti ini. Oke. Perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Jadi ditemukannya perubahan ini, garis yang tadinya lurus kemudian harus naik turun atau bergelombang. Ya. Jadi perubahan itu yang nantinya berubah dari satu atau masa sebelum adanya sebuah peristiwa tersebut dan masa setelahnya ditemukannya peristiwa tersebut. Jadi dari sini cukup jelas ya, perubahan ini adalah satu titik peristiwa. Intinya pada satu titik peristiwa. Sehingga ada perubahan yang cukup relatif singkat, walaupun dampak dan pengaruhnya cukup besar. Dari sebelum ditemukannya atau terjadinya sebuah peristiwa tersebut dan setelah peristiwa tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh perubahan yang terjadi secara tidak langsung, ya, perubahan yang terjadi secara tidak langsung bagi Indonesia. Ini adalah bom Hiroshima dan Nagasaki. Ketika Jepang dibom oleh sekutu, ya, di tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus, Jepang akhirnya mengakui kekalahannya dan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, sehingga dimanfaatkan dan diperjuangkan oleh golongan muda dan juga tokoh-tokoh PPKI. Jadi secara tidak langsung memang dijatuhkannya bom Hiroshima dan Nagasaki melahirkan kemerdekaan bagi Indonesia. Kemudian, setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Jadi, contohnya seperti ini. Ini adalah gambar diorama yang menggambarkan tentang Kongres Pemuda yang kedua. Kenapa bisa lahir Kongres Pemuda kedua? Berarti ada Kongres Pemuda yang pertama. Entah ada kegagalan atau ada evaluasi sehingga melahirkan Kongres Pemuda yang kedua. Namun, rangkaian peristiwa ini selalu berkaitan satu sama lain. Bahkan, kemerdekaan yang kita dapatkan itu tidak lain juga berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Jadi dari lahirnya organisasi pergerakan nasional sampai nanti ketika munculnya tokoh-tokoh pemuda, kemudian tokoh-tokoh pemimpin karismatik, tokoh-tokoh pergerakan yang nantinya juga mengisi kemerdekaan di masa-masa perjuangan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Kemudian periodisasi, jadi ada perubahan, ada keberlanjutan, namun ada periodisasi. Bedanya di mana sih Pak? Nah, periodisasi sebenarnya berkaitan dengan hal ini. Jadi ada pembabakan. Kenapa diperlukan?
Kalau dalam konteks kehidupan kita atau kehidupan kalian sebagai pelajar, periodisasi ini bisa diibaratkan bagaimana kehidupan atau pembabakan hidup kalian berdasarkan satu pola umum. Contohnya, SD, SMP, SMA. SD, ketika kalian berangkat ke sekolah, kalian mungkin masih diantarkan berangkat dan pulang. Kemudian ketika SMP, kalian masih diantarkan, tapi hanya berangkat saja. Kemudian ketika kalian SMA, kalian hanya tidak diantarkan dan tidak dijemput. Jadi ada perubahan-perubahan pada pola-pola tertentu. Jadi periodisasi itu menandakan pembabakan. Di dalam sejarah Indonesia, pembabakan yang terjadi dimulai dari masa praaksara. Berarti sebelum ditemukannya tulisan. Kemudian masuk di masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di abad ke-4 sampai abad ke-15. Kemudian nanti masuk ke masa kerajaan atau kesultanan-kesultanan Islam sejak abad ke-12 sampai abad ke-20. Namun di satu sisi di masa kerajaan atau kesultanan Islam berjaya di Nusantara ya atau Indonesia yang kita kenal sekarang, terjadi juga masa transisi, masa kolonialisme dan imperialisme sejak abad ke-16 sampai abad ke-20. Nanti di abad ke-20, tepatnya 17 Agustus 1945, kita merdeka dan sekarang adalah masa kemerdekaan. Nah, kalau di dalam contoh gambar ini adalah pembagian berdasarkan pembabakan sejarah yang terjadi di dunia. Di sini ada prehistori atau sebelum praaksara atau masa praaksara ya, 3000 sebelum Masehi atau sampai 3 juta ya, ada Paleolitikum, Neolitikum, kemudian ada masa abad kuno ya, Ancient atau peradaban-peradaban kuno, kemudian ada ini abad pertengahan, kemudian abad modern atau abad pencerahan, dan sekarang adalah abad kontemporer atau yang mutakhir. Kenapa sih Pak perlu periodisasi? Supaya memudahkan kita. Atau lebih tepatnya pembabakan ini digunakan untuk memudahkan para peneliti sejarah mengaitkan peristiwa-peristiwa yang terjadi antar peristiwa atau antar masa yang sudah berlalu dan yang sekarang untuk dilihat bijakannya ke masa yang akan datang. Seperti itu, oke? Jadi ini adalah materi tentang perubahan dan keberlanjutan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti dituliskan di kolom komentar ya. Bapak cukupkan untuk materi kali ini. Semoga materinya bisa kalian terima dengan baik dan bisa menambah wawasan kalian tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.